Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini mohon maaf. Yang pertama, saya baru tahu Zoom. Yang kedua, saya tidak suka dengan Zoom. Ya, biarlah kita perpendek waktu, tapi kita tetap tatap muka. Oke? Karena pengalaman untuk COVID, udah 2 tahun di COVID, nggak efektif. Nah, itu yang saya lakukan itu. Karena itu tadi saya katakan, ayo kita percepat. Nah, pikiran saya sudah kegiatan inti. Tapi kalau dekorasi kan bisa sore. Ya, kalau dekorasi hari ini. Nah, kalau sore kan bisa sore, bisa jam habis asar misalnya. Tak ganggu sholat, kan? Gitu. Dan dekorasi kan tidak ramai-ramai. Kita 300 orang. Yang mau dekorasi itu apa? Hah? Gitu. Jadi banyak mainnya gitu. Kecuali ada dekorasi, ada gotong royong lain ya. Mungkin melibatkan semuanya. Ya. Nah, oleh karena itulah saya putuskan kita kuliah. Walau berapa orang. Jadi saya videokan ini sengaja untuk membuktikan bahwa saya kuliah gitu. Oke? Paham? Kemudian karena saya itu tidak tahu, perencanaan saya itu terganggu. Karena ada yang mau saya bicarakan tentang perkuliahan kita. Kemarin kan saya katakan bahwa kita mengakhiri perkuliahan itu pada pertemuan yang ke-15. Ya. Jadi bukan minggunya pertemuan yang ke-15. Dan saya punya rencana kuliah kita itu ditutup dengan seminar. Ya. Kita ini udah unggul. Tapi unggul tuh orang-orang lihat keunggulan kita itu di mana. Ya. Di mana letak keunggulan itu? Nah, oleh karena itu nawaitu saya penutup kuliah kita akan mengundang alumni kita yang bertugas di universitas lain. Ya. Yaitu yang ada di kota ini aja. Yang di UIR ada dosen kita, alumni kita, ada doktor. Yang kelibatnya doktor di UIN, kemudian Lancang Kuning. Mudah-mudahan mereka mau. Mudah-mudahan gitu. Dan kita bentuk penelitiannya. Saya pilih lokal angkatan. Jadi kuliah terakhir tuh ibaratnya semuanya umum. Gabung. Itu rencananya hari Sabtu. Bukan Sabtu ini ya, tapi kita gunakan hari Sabtu. Hari Sabtu kita ambil momennya. Saya ngajar S2 hari Sabtu terakhir Sabtu ini. Jadi hari Sabtu kita kegiatan seminar seharian. Bukan seharian. Kita mulai jam 8, selesainya jam 12. Untuk apa? Supaya kita memikirkan makan. Ya, paling kita memikirkan untuk tamu dan biaya publikasi. Itu. Oke? Nah, silakan masuk. Baik. Saya pikir tadi teori yang belum kita bicarakan satu, rupanya ada dua. Ini pertemuan kita yang ke-11, benar? Yang ke-11, nanti pada pertemuan yang ke-12 teori habis. Tapi kita bicara sekarang ini, pertemuan yang ke-11 ini bicara tentang teori sosiologi sastra. Anda cari teori tentang sosiologi sastra. Kemarin kita bicara tentang psikologi. Ya. Ini kita bicara tentang sosiologi. Psikologi itu kejiwaan, sosiologi sosial. Juga lintas disiplin ilmu. Jadi kalau Anda punya teman anak psipol, teori-teori sosiologi mereka bisa kita pakai terapan. Paham? Nah, dia hampir berkata tuh sosiologi dengan ekologi. Ekologi mencakup alam lingkungan kan? Nah, ini khusus sosiologi. Artinya apa?
membicarakan hubungan manusia dengan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, ya. Jadi individu dengan individu atau individu dengan kelompok, ya. Nah, itu yang kajian kita nih. Silakan cari, baca dulu tentang teori sosiologi itu, ya. Silakan cari tentang teori sosiologi itu. Dapat? Baca. Teori sosiologi sastra adalah teori yang menganalisis suatu karya sastra berdasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Karya sastra juga dianggap sebagai ekspresi pengarang. Nah, kajiannya itu yang pertama ada moral, etika, keadaan ekonomi, cinta kasih, ketaatan beragama, dan latar belakang. Ruang lingkup, ya. Ekonomi termasuk, sosial termasuk, ya. Nah, termasuk itu ruang lingkup yang mau dibicarakan. Nah, tinggal kita mau cari aspek mana mau kita bicarakan. Paham? Lanjut. Ya. Menurut Renwellet dan Austin Warren dalam buku teori kesusastraan, sosiologi sastra itu mengarang sosial, ideologi sosial dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Terus menurutnya juga ada mencakup 3 hal, yaitu konteks sosial pengarang, sastra sebagai cerminan masyarakat, dan fungsi sosial sastra. Welek dan Warren ya. Ada bukunya. Kalau mau tahu sih ada buku teori sastra namanya bukunya. Ada lagi? Ini kata Cek dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Penelitian tersebut banyak teori landasan dalam teori ini adalah sosiologi sastra. Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memberikan perhatian kepada sastra nasional, sastra modern, khususnya mengenai novel. Oke. Jadi sebetulnya asal ada tokoh, ada manusianya, itu bisa kita kaji. Jadi jangan dibatasi dengan novel aja. Paham? Dalam puisi kan ada muncul tokoh. Ya, ada muncul tokoh. Misalnya puisi balada. Kan ada tokohnya. Nyanyian angsa, Rendra. Ada tokohnya. Yang penting karya sastra itu ada tokohnya. Kalau nggak ada tokohnya kita nggak bisa lihat. Nah, tokoh yang bagaimana? Yang lebih dari satu. Karena kaitannya harus interaksi. Ya, namanya sosiologi. Jadi kalau ada tokoh yang ditampilkan ada interaksi sosial antar tokoh, itu bisa kita jadikan objek kajian sosiologi. Ada lagi? Ada? Oke. Jadi itu yang dibahas, kita bahas sekarang tentang sosiologi. Sosiologi itu sama dengan psikologi, menggambarkan sosiologinya pengarang, ya, teks dan pembaca. Ya, jadi ada pengarangnya, wilayahnya ada wilayah pengarang, ada wilayah teks, ada wilayah pembaca. Paham? Nah, saya beri contoh. Kita bicara tentang Siti Nurbaya dengan teori sosiologi. Ya. Padahal image-nya kalau bicara Siti Nurbaya, orang cuma satu kaitannya tentang sosiologi, kawin paksa. Padahal lebih dari itu. Ada aspek, tadi kan bicara aspek ekonomi kan? Bicara aspek ekonomi. Apa aspek ekonomi? Itu yang dibicarakan secara implisit, secara tersirat. Siti Nurbaya itu memaparkan tentang sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat. Yaitu sistem apa? Sistem pinjam-meminjam.
Ya. Nah, risiko tentang pinjam meminjam yang sifatnya individu. Kan individu itu. Nah, secara implisit juga Siti Nurbaya itu pengarangnya Marsudi menggambarkan kalau kita lihat tahunnya BRI, berdirinya Bank Rakyat Indonesia itu, rasa-rasanya pada masa itu udah ada. Cuma perannya atau sosialisasinya tidak sampai ke masyarakat Minang pada waktu itu. Bisa jadi, atau orang tidak familiar minjam di bank. Sampai sekarang kan tidak semua masyarakat familiar minjam di bank, minjam uang di bank. Kenapa orang suka minjam pinjol? Tidak ribet. Ya, sekian menit cair duitnya. Mudah. Coba di bank, disurvei dulu, penuhi syarat dulu, KTP dulu, sehingga orang malas membuang waktu. Tidak bisa selesai 1 hari pinjaman. Nah, bisa jadi karena itu. Yang kedua, dana pinjam itu kan kita punya koperasi. Ada apa? Yes. Pintu. Jadi bisa jadi yang namanya koperasi. Kan 2 lembaga itu yang memungkinkan. Berarti apa? Kalau kita lihat tokoh koperasi kita Bung Hatta. Berarti di masyarakat Minang waktu itu belum terbentuk koperasi. Kan begitu. Karena kalau di koperasi kan jelas ada aturan pinjam meminjamnya. Dan keuntungan untuk anggota. Nah, itu contohnya kajian ekonomi. Tadi kan disinggung oleh teman Anda tentang ekonomi secara tersirat. Oke. Secara persoalan sosial, Marsudi itu memberikan gambaran kepada kita sudah mulai terjadi pergeseran. Ya, mungkin secara umum yang jelas di keluarganya Siti Nurbaya. Yang pernah saya bicarakan juga pada Anda. Kenapa tidak jalan yang namanya ninik mama? Nyatanya keputusan nikah Siti Nurbaya itu bukan diputuskan oleh ninik mama. Di adat Minang tuh yang masalah nikah itu diputuskan oleh ninik mama. Bukan oleh Bapak Siti Nurbaya. Atau yang individu. Anda orang Minang, Anda mau nikah. Saya mau nikah. Pasti dibawa duduk. Ya. Karena paman. Iya. Paman itu punya hak. Saya beri contoh nih ya, di adat Minang. Di adat Minang, iya sayang. Di adat Minang, itu saya beri contoh, itu udah dibiasakan keponakan itu manggil istri pamannya itu mintuo. Karena dia boleh kawin dengan anak pamannya. Jadi kalau Anda melihat nanti Anda menjumpai orang anak paman manggil istri pamannya itu mintuo, dia dibiasakan, ya, mintuo, dibiasakan manggil dari sedini mungkin, karena dia boleh kawin dengan anak pamannya. Artinya apa? Haknya dia itu di atas diri dia itu pamannya. Kalau pamannya tidak mau lepas, boleh kawin tapi mana anak saya, tidak bisa nolak, bapaknya tidak bisa nolak. Karena itu ada konsep dalam adat Minang tuh anak dipangku, keponakan dibimbing. Cuma kalau itu yang dipakai tidak jalan, misalnya hanya pamannya hanya minta hak, akan tidak jalan. Kewajiban tidak dijalankan, tidak. Harusnya imbang. Kewajiban dijalankan, baru kita boleh menuntut hak. Nah, jadi secara sosiologi, Siti Nurbaya itu kalau kita pendekatan psikologi, salah satu aspek yang bisa kita lihat itu tadi. Bisa di bidang ekonomi, bisa tentang kekerabatan, kebudayaan, keluarga dia gitu. Tapi kan tidak. Karena tidak ada teori yang membahas seperti itu, kesan yang kita dapat yaitu satu. Kawin paksa. Ya, jadi amanatnya seolah-olah hanya satu, kawin paksa.
Itu pun salah. Pemahaman masyarakat itu salah. Seolah-olah kawin dipaksa. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Kawin terpaksa. Kan beda. Di dengan ter beda. Beda. Siti Nurbaya itu bukan dipaksa kawin. Tapi dia terpaksa kawin untuk menyelamatkan orang tuanya dari tagihan hutang. Ya. Karena dia pikir tadi gitu. Dan banyak lagi yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita lihat tentang sosiologi di bidang itu. Ya, banyak lagi gitu.